Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Terima kasih Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Karena kita semua sehat pada pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Yasmin silakan maju ke depan untuk berdoa. Semua berdiri. Tangan di atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Kabuklah tangan siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas berkat dan rahmat serta perlindungan-Mu yang kami alami dari malam gelap gulita hingga pada saat pagi hari ini. Pada saat pagi harinya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk memulai seluruh kegiatan kami untuk belajar dan mengajar. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan agar apa yang kami perbuat sebentar dapat boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, ini doa yang kami sampaikan kepadamu dalam pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Yasmin karena sudah memimpin doa pada pagi hari yang indah ini. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru absen kalian dulu satu persatu. Pak Ranto panggil nama, angkat tangan ya. Kelas 7A. Laura, Awan, Jesse, dan Jason. Oke, terima kasih semua hari ini sehat walafiat. Oke, baiklah anak-anak, supaya lebih semangat lagi, ada baiknya kita nyanyi. Laura silakan maju ke depan, kita nyanyi ini ya, Garuda Pancasila. Semua tahu lagunya? Oke, bagus ya. Semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, supaya lebih semangat lagi kita ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dang dung dung, Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. say, Aha aha. Ya. Aha aha. Ingat. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa. Oke anak-anak. Apakah dari antara kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya Pak. Ya silakan Ing. Kronologis lahirnya Pancasila. Iya, kronologis dari lahirnya Pancasila. Kita beri aplaus dulu buat Ing. Oke. Siapakah dari antara kalian yang tahu salah satu contoh kronologis lahirnya Pancasila? Ya, silakan Dimas. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus
1945 dalam sidang PPKI yang pertama. Oke, jawaban Dimas betul sekali. Kita beri aplaus untuk Dimas. Sekarang kita mempelajari tentang norma. Ya, ini judulnya adalah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya adalah, ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma. Ya, nanti kalian akan tahu pengertian dari norma. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis norma. Oke. Ya, sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar kata norma? Saya. Ya, silakan Laura. Norma adalah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ya, norma adalah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oke anak-anak. Baiklah, sebelum kita masuk di materi, Pak Guru ingin melakukan pretest. Di sini ada 8 soal, tolong ditulis nama dengan kelasnya. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ya, tulis nama. Ya, silahkan dilingkar. Menurut kalian jawaban yang benar apa? Ada 8 soal pilihan ganda. Kira-kira ada yang kurang jelas tentang soal? Jelas. Ya. Pak Guru beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerja. Wanda bagaimana? Belum? Baru 3 orang? Oke. Ya. 4 orang. Oke, terima kasih karena sudah mengisi pretest. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Di situ ada soal. Yang pertama, apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Amel. Manusia sebagai makhluk individu ialah manusia yang menandakan bahwa mereka memiliki ciri khasnya masing-masing yang telah terlihat secara lahiriah dan rohaniah. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia yang menandakan bahwa mereka tidak mampu hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Oke, kita beri aplaus untuk Amel. Saya ingin menambahkan. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu adalah kita diri sendiri mempunyai hak-hak istimewa. Kemudian dibilang manusia adalah makhluk sosial. Kenapa dikatakan manusia sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk lebih jelas tentang norma, ada baiknya kita menonton video. Oke, baiklah anak-anak, silakan tonton video ini. Ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Norma kebiasaan ini adalah norma yang dilakukan tanpa kita sadari. Kenapa kita tidak sadar? Karena dia sudah otomatis kita ucapkan begitu. Contohnya apa? Contohnya mengucapkan selamat ulang tahun, menggunakan pakaian bagus saat pesta, memberi kado, membawa oleh-oleh, pulang kampung, dan memberi THR. Semua ini kita lakukan tanpa kita sadari. Disebutlah norma kebiasaan. Oke. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami mengenai norma, maka Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Laura, Awan, Jesse, Ing, Osin, Amel. Silakan bentuk kelompoknya. Untuk kelompok 2 ada Sam, Jesse, Rosa. Ada Sam, Rosa, Jason, Melan, Orlinda, dan Esi.
Untuk kelompok 3 ada Yasmin, Dimas, Emma, Sifra, Wanda, dan Jesse. Ya, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ya. Kelompok 1, ini soalnya ya, tolong dibahas bersama. Kelompok 2, ini soalnya tolong dibahas bersama ya. Ya, dan kelompok 3. Oke, masing-masing kelompok harap bekerja sama. Pak Guru beri waktu untuk kerja kelompok selama 20 menit. Setuju? Setuju. Oke, silakan bekerja. Oke, anak-anak, waktunya sudah pas. Kelompok siapa yang sudah ready untuk presentasi? Kelompok 1 bisa? Oke. Ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Sudah? Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal akan dibacakan oleh teman saya Osin dan Awan, jawaban akan dibacakan oleh teman saya Amel, Jesse, dan Laura. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana norma-norma agama, hukum, dan kesusilaan saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Baik, kami akan menjawab soal nomor 1. Norma agama, hukum, dan kesusilaan merupakan 3 pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil. Ketiganya saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Yang pertama adalah Selanjutnya, kami akan membuka sesi bertanya dengan 2 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, ya, silakan Rosa. sebutkan contoh norma agama. Sebutkan contoh norma agama. Ya, silakan berebut untuk berdiskusi. Contohnya, ajaran agama yang melarang mencuri, berbohong, dan merugikan orang lain secara langsung berkontribusi pada terciptanya keadilan. Bagaimana Kakak Rosa? Apakah sudah puas dengan jawaban ini? Sekali lagi kita beri apa untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, ya. Kelompok 2 apakah sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain siap untuk menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 akan dibaca oleh Mela dan jawabannya dibacakan oleh Rosa. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Sam dan jawabannya dibacakan oleh Esi, Jason, Orlin. Kesempatan saya berikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seringkali mengalami perubahan? Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Karena perubahan norma dalam masyarakat merupakan Untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk.
Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah ready? Sudah. Oke, silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 akan dibaca oleh Dimas dan dijawab oleh Jesse. Soal yang pertama, jelaskan tentangan dalam penegakan norma hukum di Indonesia. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan duduk. Oke. Baiklah anak-anak, silakan kembali dulu ke tempat duduknya seperti semula. Ya, ayo. Kembali ke kelompok 1, 2, dan 3 kembali duduk seperti semula. Oke anak-anak, dari kelompok 1, 2, dan 3 yang telah tadi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, siapa yang bisa membuat refleksi dari semuanya itu? Ya, silakan Laura maju ke depan. Setelah mengikuti pelajaran dari Pak Guru, saya menarik kesimpulan bahwa norma adalah aturan atau pedoman yang menjadi patokan untuk bertindak benar dan tepat dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram, tertib, terpelihara, dan terjaga. Norma dibagi menjadi sekian. Oke, kita beri aplaus untuk Laura. Oke, baiklah anak-anak. Setelah Laura tadi memberikan refleksinya, sekarang Pak Guru ingin bertanya lagi. Dari materi kita hari ini tentang norma, kira-kira bagaimana menurut kalian, pendapat kalian tentang materi hari ini? Bagaimana? Siapa yang bisa? Apakah menyenangkan atau? Menyenangkan. Ya, menyenangkan ya. Apa yang bisa kalian pelajari dari materi kita hari ini? Ya, silakan Orlinda. Kita bisa mengetahui jenis-jenis norma. Ya, kita bisa mengetahui jenis norma. Selain itu, siapa lagi? Ya, silakan Laura. Dengan kita mengetahui jenis-jenis norma, kita akan berusaha untuk tidak melanggar norma-norma tersebut. Iya, dengan kita mengetahui norma, jenis norma, kita akan berusaha untuk tidak melanggar norma tersebut. Tepuk tangan dulu untuk Orlinda dan Laura. Oke, anak-anak, di sini ada soal post test. Tadi ada pretest, sekarang post test. Silahkan dikerja ya. Oke, baiklah anak-anak, soal post testnya dikerjakan. Pak Guru beri waktu selama 5 menit. Oke, baiklah anak-anak, bagaimana semua sudah? Sudah. Oke, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, baiklah anak-anak, Pak Guru sudah baca, sudah periksa ini. Kalian punya pretest tadi dan hasilnya lumayan bagus. Rosina Rajang nilai 100 di depan. Tepuk tangan. Lydia Awanda Karyam nilai 80, tepuk tangan. Yasmin Rambu Yabulangan nilai 100, tepuk tangan. Sekarang Muda Dasyala nilai 90.
Oke, baiklah anak-anak, hasil pretesnya tadi hanya satu nilai 60, yang lainnya 70, 80, 90, dan 100. Ada kemungkinan besar nilai prosesnya semua nilai 100. Anda sudah menonton dari video dan Pak Ranto sudah jelaskan. Oke anak-anak, Pak Guru akan berikan kalian PR dikerjakan di rumah. Oke, bagaimana semua untuk RHPD-nya untuk PS? Apakah soal cukup jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Baiklah anak-anak, materi kita untuk minggu depan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nanti kita pelajari yang pertama makna alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Kemudian nanti kita pelajari pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, pokok pikiran keempat. Terus lagi kita pelajari tentang sikap positif terhadap perundang-undangan nasional. Sebelum kita tutup pelajaran kita, ada baiknya Yasmin silakan berdoa. Teman-teman semua berdiri, kita tangan di atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, katuplah tangan siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadapan hadirat-Mu atas berkat dan rahmat serta tuntunanmu yang Kau berikan kepada kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami dapat mengingat dan mempelajari apa yang kami telah pelajari hari ini. Demikianlah permohonan kami buat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih kepada Yasmin karena sudah memimpin kita. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu Depan. Siap. Hormat. Terima